Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Demetris Meo, NIM 1723030018, semester 6 reguler sore B. Sini akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Peran Laki sebagai lembaga pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, masyarakat dan hukum adat, studi kasus di Desa Bena Jaribu, Kabupaten Ngada. Ketahui bahwa dalam penulisan sistematika penelitian kualitatif kita harus menuliskan sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan penegakannya bila hukum tersebut dilanggar. Hukum yang bersifat memaksa mengidentifikasikan bahwa hukum harus ditaati oleh segenap warga Indonesia. Dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum, aparat penegakan hukum harus mengacu pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia mempunyai 3 sistem hukum, yaitu yang pertama, hukum pasif, hukum adat, dan hukum agama. Hukum pasif adalah hukum yang dibuat oleh negara yang berwenang dan berlaku kepada suatu negara pada saat tertentu, berupa peraturan perundang-undangan. Hukum agama adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan agama. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, selalu memberi pedoman kepada sebagai orang-orang besar Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lain atau interaksi, baik di daerah perkotaan terutama di daerah pedesaan. Para masyarakat Ngada yang membentukkan masyarakat berasal dari hukum teritorial dan masyarakat hukum genealogis, atau yang dikenal dengan NUA atau masyarakat hukum teritorial, dan LUE masyarakat hukum genealogis. Memiliki lembaga pemangku adat yang telah ada zaman dahulu, tepatnya sejak masyarakat Ngada diakui oleh pemerintah daerah yang dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan penataan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran Laki sebagai lembaga pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi hukum adat. Yang kedua, apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian oleh Laki dan sengketa tanah ulayat bagi hukum adat. Tujuan untuk memenuhi peranan kepala adat atau Laki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat hukum adat di Desa Bena Jaribu, Kabupaten Ngada. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya peranan hukum pertahanan untuk mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam masalah pertahanan, khususnya mengenai peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Kajian terdahulu. Dalam sub ini akan dibahas penelitian terdahulu dalam berkaitan dengan peranan Laki sebagai lembaga pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat. Studi kasus di Desa Bena Jaribu, Kabupaten Ngada. Menurut Dr. Thomas Jawa, dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat, kebanyakan sengketa yang terjadi di wilayah hukum adat Desa Tiburibu, Kecamatan Jaribu, menyangkut penyerobotan batas tanah ulayat yang dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini disebabkan
belum adanya batas-batas tanah yang jelas. Dalam penyelesaian kasus batas tanah ulayat tersebut, jika berakhir damai oleh musalaki dan kepala desa masing-masing memihak menandatangani surat pernyataan perdamaian diberi materai secukupnya yang ditandatangani oleh para saksi. Kemudian surat pernyataan perdamaian itu dikukuhkan dengan putusan perdamaian oleh kepala desa dan lembaga pemangku adat. Setelah itu pelaksanaan dilakukan di lapangan dengan melakukan pembagian tanah, dengan membuat pilar batas yang kemudian dituangkan dalam berita acara pembagian tanah berdasarkan putusan. Menurut Rusmadi Murad, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak lain tersebut akan untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Yang kedua, kajian konseptual. Yang pertama, peranan berasal dari peran. Peran memiliki makna yang seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh kedudukan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007 halaman 845, peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilakukan. Yang kedua, musalaki. Musa adalah lembaga pemangku adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Oleh masyarakat Ngada, Musa berarti pemimpin, pelindung, pembimbing. Untuk itu, yang tidak adil diletakkan di tengah untuk menjadi pedoman pencinta keadilan yang merata. Sedangkan musalaki adalah orang yang memiliki kewibawaan dan sangat disegani oleh seluruh masyarakat. Musa adalah lembaga adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Keberadaan dan kehadiran Badan Pemangku Adat sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hukum adat serta kelestarian hidup warga sekaligus sebagai mediator atau juru damai dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat. Hukum adat tetap dirasakan sebagai kebutuhan. Ada banyak kasus masyarakat lebih menginginkan penyelesaian melalui forum pemangkuan adat daripada forum peradilan negara. Hasil penyelesaian lewat lembaga pemangku adat lebih sesuai dengan perkembangan zaman, serta tingkat kepatuhan warga kepada norma-norma adat masih baik. Yang ketiga, lembaga pemangku adat. Lembaga pemangku adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat atau suatu hukum masyarakat adat tertentu dalam wilayah hukum adat atas harta kekayaan dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Yang ketiga, sengketa. Sengketa adalah sesuatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak yang kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak karena adanya pelanggaran terhadap keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi prestasi oleh pihak-pihak di salah satu pihak. Yang tanah ulayat. Berdasarkan pasal ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 5 tahun 1999, tanah ulayat adalah bidang tanah yang ada di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lain. Tanah ulayat suku adat adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya
diatur oleh penghulu-penghulu adat. Peran lembaga pemangku adat atau Mosalaki. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebuu, lembaga pemangku adat Mosalaki mempunyai peran penting, yaitu yang pertama, menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup serta berkembang dalam masyarakat persekutuan adat, termaksud persiapan nilai agama ke dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Yang kedua, memupukkan persiapan budaya hukum dalam masyarakat persekutuan adat serta menjaga dan melestarikan ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai sistem perkawinan serta ketentuan perbelisan dan ketentuan lainnya. Peran Mosalaki sebagai lembaga pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Sebelum kita membahas bagaimana peran Mosalaki dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, terlebih dahulu kita melihat jenis-jenis tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada ini. Dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebuu terdapat beberapa tanah ulayat. Menurut Niko Ngani dan Step Jawa Naik 2004 halaman 149, yaitu tanah Voe atau tanah Ngadwaga. Tanah itu dibagi melalui jalur Osaka Puu, Osaka Lobo, Buangao yang ditanah dengan Watu Lanu. Yang kedua, tanah pemberian atau tanah tuko yang disebut tanah Paiwali Pala Wajah akibat Puu atau perang tanding. Yang ketiga, tanah Gadian. Yang keempat, tanah Balian atau tanah Pusupeta. Di Kabupaten Ngada, peradilan adat sejak lama ada jauh sebelum masyarakat mengenal cara sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan. Sebelum mengenal hukum adat tertulis, masyarakat sudah melakukan praktik acara peradilan untuk menyelesaikan sengketa, baik terhadap sengketa perdata maupun pidana, melalui sistem peradilan adat berdasarkan pada hukum-hukum tidak tertulis yang lahir dari kesepakatan bersama. Peradilan adat di Ngada bukanlah hal baru yang baru sejak dicoba untuk diterapkan dalam upaya penyelesaian sengketa di masyarakat. Kajian teori hukum adat menurut Siombing adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup di dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini, serta adat yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara otentik atau tertulis. Kemudian pula ada yang didasarkan pada pengakuan yang tidak tertulis. Tanah adat terdiri atas dua, yaitu hukum adat masa lampau. Yang kedua, hukum adat masa kini. Hukum tanah adat masa kini ialah hak milik dan menguasai sebidang tanah pada zaman dahulu sesudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang dengan bukti otentik berupa girik, petuk, pipil dan hak agresif. Bab 3, metode. Kerangka berpikir merupakan suatu bentuk proses dan keseluruhan proses penelitian. Alur pemikiran yang logis dalam pembangunan suatu pemikiran yang membuat kesimpulan. Kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan atau variabel disusun dan berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan wawancara ditulis dengan penulis Bapak Thomas Jawa selaku Kepala Desa Tiburibu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.
juga sebagai Musa dalam Desa Tiburibu menyatakan bahwa di dalam hukum adat Ngada terutama di Jeribu'u tidak dikenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan oleh tua-tua adat dan warga adat setempat dibantu oleh orang-orang muda. Tua-tua adat ini biasanya adalah kepala kerabat atau kepala kampung atau orang-orang yang dianggap dan dihormati sebagai musalaki. Dengan demikian, jika terjadi perbuatan salah seseorang terhadap yang lain, akan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditentukan hukumannya atau diberikan dendanya. Lebih lanjut, menurut Bapak Thomas Jawa, pemeriksaan perkara biasanya berawal dari dua hal, yakni yang pertama dari laporan salah satu pihak atau laporan dari kedua belah pihak yang berselisih kepada ketua adatnya serta permohonan agar sengketanya diselesaikan. Yang kedua, atas inisiatifnya dari tua-tua adat dan kehendakan agar kerusakan sosial yang timbul dengan terjadinya sengketa segera dikembalikan normal. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji manusia berdasarkan atau dilihat dari peraturan atau hukum yang digunakan. Menurut Robert M. Kissing tahun 1989 halaman 3. Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan hukum dalam masyarakat, antropologi hukum ini dipandang mempunyai makna yang sama dengan hukum adat. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang hukum adat, terutama dengan kaitannya dalam penyelesaian hukum adat berdasarkan hukum adat. Jenis penelitian. Metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan data sekunder. Menurut Suarjono Soekanto dan Sri Mumaji tahun 2006 halaman 13. Menurut Amarudin dan Zainal Asiking dalam bukunya yang berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum, bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal tahun 2004 halaman 118. Bertolak dari perumusan masalah yang fokusnya adalah mengkaji dan menganalisis tentang peran dan hambatan musalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Maka penulisan menilai tetap jika jenis yang diterapkan adalah jenis metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan wawancara yang berasal dari hasil wawancara langsung dari informan yang telah dipilih oleh peneliti, yaitu melalui wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pengkajian berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Menurut Peter M. Marzuki 2005 halaman 141. Bahan hukum sekunder digunakan penelitian untuk mendapatkan dan memperoleh data yang diperlukan serta merupakan petunjuk bagi peneliti untuk mendapatkan pengarahan dan mencari dan memperoleh data yang peneliti dibutuhkan. Subjek penelitian. Sesuai dengan fokus penelitiannya, maka yang terjadi subjek dari penelitian ini
terdiri informan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian, informan dengan menggunakan teknik purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dengan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek tertentu. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.